Sumure mbuh ratusan tahun ket nenek moyang biyen wis enek kono. Roh gaib, Ya, namanya Siti. Siti, Mbak iya. Siti atau Bu Siti ini. Mbak Siti. Mbak Siti. Cah megur nek atase tok. Jadi wah ini ampuh nih pohon gitu loh. Banyak yang dapat mata uang. Jadi mata uang zaman Belanda yang ditimbun di situ. Tanda kutip ada harta karun Belanda di sekitar situ. Men, woi. Nanti, Iten oi. oh, yuk. Sini oh. Jadi saya ini dari tadi keliling-keliling nyari sahabat kita nih, Pak Men. Jadi saya dan teman-teman ini dapat kabar beberapa hari lalu lah gitu, bahwa ada pohon jambe, katanya ada pohon jambe yang tua sekali, besar dan tua. Katanya peninggalan Belanda itu roboh. Nah, udah 4 tahun tidak ada yang ngurus. Jadi kita inisiatif, weh kenapa enggak kita manfaatkan gitu. Nah cuma sebelum kita mau motong itu nggak elok ya, nggak etis gitu kalau kita nggak ngobrol dulu dengan orang tua atau terutama yang mengerti seluk beluk ini pohon, karena bukan kita yang nanam. Ini tentang masa yang sudah lama berlalu, bayangin dari zaman Belanda. Indonesia aja udah 75 tahun merdeka gitu. Jadi paling nggak kita ngobrol dulu biar tahu keadaan, baru kita enak lah kalau cuma motong ngambilnya bisa lah gitu ya. Jadi Pak Amin kayaknya lagi di kebun tuh, cari-cari nggak ketemu. Apa ini? Ya ya. Sesuk bakar nek yo Pak narino nah. Ya. Akeh jagunge. Nah ini dia narasumber kayu jambe yang kita mau potong. Ini Pak Amin ini. Jadi gini, Pak Amin ini kebunnya itu di seberangnya kayu jambe yang roboh itu. Jadi dan memang Pak Min sudah tahu ya dari dulu tuh tentang tumbuhnya pohon itu dan sejarahnya ngerti lah gitu loh. Jadi makanya kenapa sebelum motong kayu jambe itu saya mau cari info dulu ke yang ngerti. Karena kita nggak mau salah ini ya, salah nebang ataupun ada hal-hal lain yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya, karena ini beda generasi. Doi ini senior kita, jadi di atas. Saya nggak sebut tua ya, tapi lebih umurnya lebih sudah di atas kita. Pasti lebih tahu lebih banyak tentang kayu jambe ini. Jadi Pak Min, aku mau tanya, itu kan ada kayu jambe yang roboh toh? Katanya pohon jambe itu yang nanam Belanda, bener nggak itu? Ceritanya biar Ceritane biyen Mas yo, selama aku ning kono ya Mas yo. Jambe kuwi wis anu, wis nang kono kuwi anu sumure mbuh ratusan tahun ket nenek moyang biyen wis enek kono. jadi sampean dapat cerita dari orang-orang tua memang pohon jambe itu yang nanam Belanda. Ini biyen enek perkebunan kopi dan enek pabrik kopi juga. Biyen yo kebun karet juga biyen Mas Oh, yo jadi- nek kene iki. Jadi gambaran singkatnya seperti itu. Jadi kalau kata Pak Men, daerah sini Malang Selatan ini dulu kan banyak sekali perkebunan ya. Ada perkebunan kopi, karet, dan juga banyak pabrik-pabrik. Bahkan saya masih ingat kecil nih, jalanan depan rumah kita ini masih aspal bekas yang dibangun Belanda ya. Jadi di sini saya pengen sampaikan tentang bahwa memang pohon jambe ini tua sekali. Dulu enek sing golek Logam. duit peninggalan zaman Londo, bener ya? Logam enek biyen Mas mbuh tinggi apa biyen. Nah, Wong akeh golek-golek tut ngono iku. ya. Akeh banget biyen iki terus. Ya enek sing nggawa akeh ya enek sing nggawa ora entuk ngene wong akeh ya. Itu enek sing Enek untuk duit barang. duit logam kuwi ya. Dan salah satu penemuan yang cukup bikin heboh ya zaman itu ya, zaman saya kecil, terkait penemuan di sekitar kawasan pabrik Belanda ini dan terutama di sekitar pohon jambe itu orang-orang tua cerita banyak yang dapat mata uang. Jadi mata uang zaman Belanda yang ditimbun di situ. Jadi ini apakah karena
mata uang yang ketinggal kah atau dibuang atau memang sengaja disimpan di situ, ini nggak jelas infonya, tapi intinya ada tanda kutip ada harta karun Belanda di sekitar situ. Menurut uang-uang tuwek Sampai biyen anak sing nunggu, ada yang tidak kelihatan tapi Iya. menunggu daerah situ. roh gaib Ya namanya Siti. Siti, Mbak iya. Siti atau Bu Siti ini. Mbak Siti. Mbak Siti. Nah, Iya. aku ngene aku njawab tolong, Pak. Itu kan kebunnya deket sampean. Ya engko saurunge kita ngetok, ya sampean kula nuwun sih lah ya. Ya, ndak tolong itu Permisi, ya. Nah, permisi kasarangan gampangnya permisi. ya sampean gue sing ngomong ya. Maksudku sebelum kita ngetok pokoknya sampean ngomong sih gitu lah. Ya. Yang Siti ngono. Iya ngomong, kita mau ngambil wit jambe ini. Jadi memang ini nggak bisa lepas dari kultur Jawa ya, dari kejawen kita ini memang di setiap wilayah ataupun daerah atau tempat itu banyak yang meyakini ada yang berdiam di situ, menunggu di situ, dalam hari ini yang nggak kelihatan ya, jadi roh, dunia roh nih atau roh ini. Dan itu nyata, itu memang banyak disebut di semua kita pun menyebut itu mereka ada. Ini kan cuma dunia yang berbeda saja. Nah, Pak Amin ini cukup paham masalah seperti itu, makanya tadi saya minta tolong untuk kula nuwun lah, kita mau ngambil wit jambe ini gitu. Jadi gimana pun kita harus hargai lah kearifan lokal ini. Yang penting kan jangan lupa cuma satu yang di sana ya, itu yang harus kita sembah, kita muliakan. Kalau tapi tetap kita respect dengan dunia yang di sekitar kita ini. Ya wes, kok tak ketoke deh karo kanca-kanca ya. Iya Mas, iya Mas. Sun iki Mas. Sun ya. Infone, ah. Sun, Iya ya. rada grogi doi. Proses motongnya sih standar sih ya, cuma emang ada sedikit kesulitan karena dia melintang di atas sungai gitu, walaupun sungainya kecil tapi tetap ya butuh ekstra hati-hati gitu. Tapi dalam proses motong ini ada satu kejadian yang menurut saya sendiri ini agak aneh nih. Kenapa gini? Ketika kita mau mulai motong sebenarnya saya udah batin. Saya bahkan bilang ke teman-teman, ke Pak Amin juga saya bilang, arep ge apa sih ini, mau pakai apa gitu. Ya entah buat apapun gitu loh, untuk dimanfaatin. Kira-kira piye ini ngature motongnya gitu kan. Saya bilang 2 meter ini aku mau utuh, setelahnya mau hancur nggak apa-apa gitu. Gitu loh. Jadi yang bawah 2 meter saya mau utuh, dan yang lainnya mau pecah mau apa nggak apa-apa gitu. Pas motong, ini kan motong ya motong standar sih sebenarnya, orang kayu roboh begitu. Ketika dipotong sama gerandong tuh, yang 2 meter, jadi di titik 2 meter nih kita potong, itu bener-bener yang 2 meter di bawah ke batang nih, ke arah batang, itu utuh. Tapi yang ke setelahnya gitu tuh, ya pecah gitu loh, berantakan gitu. Dan yang sangat menarik perhatian itu ada semacam papan begitu, sekitar ya 40-an 30 cm lebar. Itu di atas, di bagian penampang atas itu dia nggak apa ya, nggak ngebuka gitu loh, nggak pecah gitu loh. Padahal kalau lihat beban bagian pangkal yang 2 meter itu harusnya berat sekali. Itu kan sangat berat gitu karena masih basah, musim hujan gitu. Tapi nggak pecah juga, yang pecah megor nek atas itu. Jadi agak misteri nih gitu. Ini kan padhe penak lek. Jadi pernah turut ning kali. Kamu ono. Heeh. Matoe muni sane anu. Dugane Nek warung.
awas Gil. Awas Gil. Main terus sini, Sek. Terus Gil. Tuh, 2. Sen dulu sen ning sak seri. Sing lanang mbone ndur mending sak sih. Sik yo. Ayo ndur. Langsung tak lenono. As. Awas Gil. Aduh. Ya kira anu dah, pinggir dah. Karep ngomong yo ngono. Apa? Dia ate terus. Sudah dipotong 2 meternya udah dapat, dari pinggirin gitu sama teman-teman ya, banyak sekali lah, itu kerja bakti yang luar biasa itu. Nah kemudian kan yang pecah-pecah ini kan kita mau bersihin gitu, itu juga ada semacam gangguan lagi gitu, maksudnya kok nggak lancar ya gitu. Kalau ganggu sih aku yakin enggak gitu, tapi emang apakah kita kurang persiapan, kita nggak tahu juga. Tapi intinya waktu itu mesin Censo tuh mati juga, apa kena air pas roboh. Jadi nggak, wah ini ampuh nih pohon gitu loh. Banyu pilek. Nah, bensin kan. Dari orang kenapa tidak dipanas ya belum? Tetep talinya mau di jumlah tali ya mas seret ya. Roboh melintang sungai, nggak ada yang ngurus. Setelah 4 tahun kita ambil. Censo kan tuh. Ayo Rene, rekam ini. Yes. Buka. Keren gitu. Yang itu lah. Diangkat sih, diangkat baru turun. Dah. Ah. Cuma sayangnya proses membawa pulang pohon kayu ini, baik yang bulat ataupun yang papan tuh nggak kita dokumentasikan karena waktu itu juga sudah malam, hujan, licin, terus semua tenaga kita curahkan untuk ngurus itu barang gitu, jadi nggak ada yang megang kamera. Padahal itu momennya wow, perjuangan banget, berat banget gitu.